Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Arfiansyah Widodo dari kelompok 1 Marin dari kelas 10 3. Jadi di hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dan meresume dan mengimplementasikan 4 materi yang saya dapatkan di LDKO pada tanggal 5 Oktober sampai 6 Oktober tahun 2024. Apa aja sih materinya dan apa aja sih pematerinya? Jadi di LDKO kemarin saya mendapatkan 4 materi dari 4 orang yang berbeda, yaitu ada materi problem solving dari Mr. Gary, public speaking dari Kak Ali, 10 rukun kepemimpinan dari Kak Krisna, dan personal branding dari Kak Dandi. Lanjut saja, nggak usah pakai lama, ke materi pertama yaitu problem solving. Apa sih pengertian problem solving? Sini saya jelasin. Problem solving adalah kegiatan mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, memprioritaskan masalah, menyeleksi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Nah, itu pengertian dari problem solving. Selanjutnya ada mindset problem solver. Jadi mindset seorang problem solver itu jangan pernah kabur dari masalah yang kamu sedang hadapi. Kalau kamu kabur dari masalah tersebut tidak akan pernah selesai. Apalagi kalau kamu diam dari masalah tersebut. Masalah tersebut akan semakin besar dan semakin besar. Kenapa kita harus nggak boleh diam dan harus menghadapi masalah tersebut? Karena masalah tersebut akan menjadi besar kalau jika kita diam, dan masalah tersebut tidak akan pernah selesai kalau misalnya kita kabur dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, pentingnya problem solving. Problem solving itu terbagi menjadi 6. Pentingnya ya, maksudnya pentingnya problem solving itu terbagi menjadi 6, yaitu mendengar, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Nah, yang poin pertama yaitu mendengar. Jadi kita tuh mendengar masalah yang kita sedang hadapi. Masalah ini kok makin parah ya, kita tuh kayak gimana sih harusnya. Nah, itu seperti itu guys. Mendengar masalah, berarti kita harus mendengar masalah tersebut dengan baik dan benar. Secara rinci, apa sih inti masalah tersebut gitu. Poin kedua adalah meneliti. Jadi, kita tuh meneliti, solusinya kita yang bagus buat masalah ini apa ya? Atau inti dari masalah ini apa ya gitu guys. Mungkin kalau dari meneliti, kita tuh harus meneliti masalah tersebut secara rinci dan apa sih inti dari masalah tersebut dan apa solusi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas di sini bukan maksudnya kita tuh yang seni budaya dan kreativitas ya. Maksudnya tuh kita tuh kreativitas dalam menemukan solusi atau cara menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi kreativitas tuh cara kita menggunakan otak kita untuk menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya ada komunikasi. Di setiap organisasi juga memiliki banyak masalah. Jadi komunikasi itu penting di dalam setiap problem solving atau setiap masalah itu kita harus berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Selanjutnya ada kerja sama tim. Jadi kan di setiap organisasi itu memiliki orang pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Nah, makanya kita harus bekerja sama dan mendiskusikan apa sih solusi dari masalah ini, apa sih inti dari masalah ini. Makanya kita harus perlu yang namanya kerjasama tim. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini juga kita tidak boleh yang namanya egois dan secara otoriter. Jadi nggak boleh kita tuh mengambil keputusan secara egois, dan kita harus mendiskusikan solusi dari masalah kita ini gitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah problem solving, yaitu yang pertama mengidentifikasikan masalah, tentukan penyebab masalah. Yang ketiga, tentukan prioritas. Yang keempat, menentukan solusi terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan solusi dan evaluasi. Jadi langkah yang pertama itu kita mengidentifikasikan masalah. Masalah kita tuh apa sih? Inti dari masalah kita itu apa sih? Dan yang kedua, tentukan penyebab masalah. Apa ya penyebab masalah ini bisa terjadi? Kayaknya ini deh, kayaknya seperti itu guys. Nah, selanjutnya tentukan prioritas. Jadi prioritas di sini tuh bukan prioritas solusi ataupun masalah. Maksudnya tentukan prioritas ini adalah menentukan prioritas masalah. Jadi prioritas ini
itu sangat penting untuk menentukan solusi selanjutnya. Jadi yang nomor 3 ini dan nomor 4 ini sangat bersangkutan. Jadi yang di nomor 4 ini menentukan solusi terbaik. Menentukan solusi terbaik adalah cara untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Jadi solusi adalah sangat penting untuk menghadapi masalah. Jadi kita tuh harus mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, mengimplementasikan solusi. Jadi kita harus melaksanakan solusi itu. Jadi kita udah nemu solusi nih, tapi kita diam aja. Emang masalah itu akan selesai? Enggak, guys. Jadi kita tuh harus melakukan solusi yang kita telah dapat dan selanjutnya evaluasi. Jadi kita tuh evaluasi. Dari masalah ini kita tuh harusnya kayak gini ya, bukannya bla 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 gitu, guys. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan skill problem solving, yaitu perbanyak pengetahuan, latihan menyelesaikan masalah, ubah pola pikir, gunakan mind mapping, belajar dari mentor, main game asal otak, fokus pada diri sendiri, tingkatkan kemampuan komunikasi. Itu saja dari materi problem solving. Selanjutnya ke public speaking. Ke materi selanjutnya yaitu public speaking yang disampaikan oleh Kak Ali. Nah, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan penting yang dia dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari presentasi dan lain-lain. Jadi public speaking itu sangat penting di kehidupan sehari-hari karena public speaking membuat kita menjadi percaya diri akan tampil di banyak orang. Karena public speaking itu juga sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, gitu guys. Pentingnya public speaking dapat menyampaikan ide yang ada di otak kita. Jadi kita tuh dengan menggunakan public speaking kita dapat menyampaikan ide kita dengan sempurna gitu loh. Selanjutnya ada apa yang disampaikan lebih berbobot. Jadi kita tuh ya nggak ngomong secara asal, jadi kita ngomong tuh berbobot gitu loh guys. Jadi kayak ada ngomong tapi nggak ada isinya, itu percuma guys. Jadi omong-omongan doang itu ngabisin suara doang gitu. Nah selanjutnya mempengaruhi orang lain. Jadi menggunakan soft skill problem solving ini juga dapat mempengaruhi orang lain guys. Jadi cara berbicara, mimik wajah, dan gerakan tubuh seperti ini nih. Gitu guys. Nah selanjutnya membangun hubungan antar organisasi. Nah ini maksudnya tuh jadi kita tuh dapat menjalin hubungan yang baik karena adanya soft skill public speaking. Karena kita tuh dapat dipercaya public speaking kita tuh bagus, kita cara ngomongnya tuh gimana, jadi gitu guys. Jadi dapat menjalin hubungan yang erat. Manfaat public speaking keuntungan dalam karir. Nah, keuntungan dalam karir ini maksudnya public speaking juga dapat meningkatkan karir kita lebih baik lagi. Jadi public speaking juga membuat kita jadi lebih pede, lebih bagus dalam mempresentasikan sesuatu, dan kita juga lebih dipercaya dengan orang angkatan kita, tingkatan kita yang lebih tinggi gitu guys. Yang kedua, peningkatan dalam kehidupan. Jadi kehidupan kita tuh lebih meningkat. Jadi misal gara-gara public speaking kita yang bagus, jadi kita tuh lebih dipercaya untuk orang-orang untuk ngomong dong di depan orang banyak, gimana sih caranya. Terus kita bisa mengajari orang tersebut dan mendapatkan keuntungan dari les. Kita membuatkan les gitu loh guys. Mempersiapkan diri sebelum cara mempersiapkan diri kita sebelum kita berngomong di depan banyak orang. Yang pertama, menyiapkan tujuan. Yang kedua, riset dan pengumpulan bahan. Yang ketiga, membuat outline dan skrip. Yang keempat, berlatih dengan secara keras. Yang kelima, mempersiapkan alat bantu. Gitu. Jadi mempersiapkan diri dari sebelum public speaking itu sangat penting guys, karena nanti kalau misalnya kita belum mempersiapkan diri sebelum public speaking, itu akan kita tuh ngomong ngango, nggak ada berbobotnya, nggak ada isinya gitu guys. Oke gitu. Cara mengatasi cemas kita saat tampil di banyak orang. Persiapan yang matang. Jadi kita tuh harus persiapan sebelum kita tuh tampil di banyak orang. Seperti kayak misal kita tuh jadi MC di suatu acara, kita tuh harus persiapan yang matang, kayak persiapan mental kita, persiapan dari segi suara kita,
terus habis itu bahan atau materi yang kita ingin sampaikan gitu loh guys. Yang kedua, visualisasikan keberhasilan. Maksudnya visualisasikan keberhasilan ini gimana sih gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya aku tuh tampil banyak orang, terus aku berhasil gitu loh, aku membuat bangga orang-orang dan bikin orang-orang tuh percaya public speaking aku tuh bagus, gimana sih gitu. Itu visualisasi keberhasilan. Jadi kita tuh bayangin kalau kita tuh berhasil ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi kita tuh nggak usah takut kita tuh gagal. Jadi kita tuh harus fokus sama tujuan kita. Kita bisa itu berhasil ngomong di banyak orang. Yang ketiga, tarik nafas dalam. Jadi kita tuh butuh yang namanya jantung atau hati yang tenang, santai, relax. Jadi kita tuh harus tarik nafas yang dalam dan buang perlahan-lahan. Selanjutnya, 4. Fokus pada pesan. Jadi fokus pada pesan yang kita sampaikan saja. Jangan fokus kepada tujuan yang lain. Jangan pernah fokus ke yang lain-lain. Jadi fokuslah kepada tujuan yang ingin kalian sampaikan gitu. Yang kelima, terima kesalahan. Jadi kita tuh harus terima kesalahan. Misal kita ngomong belibet seperti saya tadi barusan, jadi banyak banget belibetnya. Itu terima aja kesalahan kita. Jangan pernah ngomong apa nih salah gitu. Jangan. Cara teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata tuh harus seperti orang kontak mata. Pokoknya kontak mata yang harus kontak mata kepada orang lain. Menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh seperti ini guys. Jadi yang membuat kita tuh cara berkomunikasi dengan orang lain itu lebih efektif. Yang ketiga, nada suara. Misal kita ngomong dengan angkatan kita atau kakak-kakak kita atau bos kita dengan suara gimana sih ini bla 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 bla, gimana, kayak nada yang keras, nada yang tinggi. Nah itu kan tidak enak dan tidak efektif karena akan menurunkan tingkatan kita jadi lebih rendah gitu loh. Jadi harga diri kita tuh jadi drop gara-gara nada suara kita yang salah. Selanjutnya, cerita dan contoh. Maksudnya kita tuh bercerita di banyak orang dan kita harus mengambil contoh dari orang lain. Gimana sih cara public speaking yang bagus? Gimana sih cara misal nih Aryo memiliki public speaking yang bagus di banyak orang. Nah kita tuh harus contoh seperti dia. Gimana sih cara Aryo buat public speaking gitu. Nah selanjutnya, 5. Pertanyaan dan interaksi. Kita tuh harus memiliki banyak pertanyaan dan interaksi terhadap audiens atau orang-orang yang sedang kita hadapi atau sedang kita berikan materi yang kita sampaikan gitu. Jadi itu saja dari materi public speaking. Selanjutnya ke 10 rukun kepemimpinan yang disampaikan oleh Mr. Gary. Ciao. Selanjutnya yaitu ada 10 rukun kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk memiliki tujuan yang bersama, yaitu tujuan yang sama gitu loh. Nah, apa saja sih 10 rukun kepemimpinan itu? Nah, yang pertama ada kecerdasan. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual, emosional, intelijen, edolijen, dan rohani. Nah, seorang pemimpin tanpa kecerdasan spiritual, emosional, intelijen dan itu dia bukan seorang pemimpin. Karena apa? Kalau misalnya dia tidak memiliki salah satu dari sifat kecerdasan spiritual, emosional, intelijen atau rohani, emangnya dia bisa menjadi seorang pemimpin? Itu tidak tahu ya, tapi hanya ya situ aja lah, pokoknya kurang lah sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi. Karena di setiap organisasi, pemimpin itu harus memiliki sebuah tujuan. Organisasi tersebut harus memiliki sebuah tujuan dan sebuah misi yang bagus. Maksudnya yang bagusnya ini memiliki tujuan yang bersama dan memiliki kesepakatan yang bersama. Maksudnya selanjutnya ada karakteristik pemimpin. Yang pertama yaitu inspirator, motivator, integritas, disiplin, dan fasilitator, konselor, dan tangguh percaya diri. Maksudnya inspirator di bagian sini apa? Maksudnya inspirator itu adalah dia itu seorang pemimpin ini bisa bisa menjadi inspirasi bagi semua anggota organisasi tersebut gitu. Yaitu selanjutnya itu menjadi motivator. Motivator adalah yang seorang pemimpin ini
bisa jadi motivator bagi anggota organisasinya gitu loh. Selanjutnya integritas dan disiplin. Seorang pemimpin harus juga memiliki sifat disiplin. Jikalau tidak didisiplin, emang anggotanya bakal ikut disiplin atau enggak? Pemimpin aja nggak punya sikap disiplin, apalagi anggota. Anggapannya seperti itu. Selanjutnya ada fasilitator. Fasilitator ini kita bahasnya mungkin jadi fasilitas untuk tempat cerita, mungkin tempat curhatnya itu, maksudnya tempat solusi kita tuh oper ke pemimpin gitu. Selanjutnya menjadi konselor. Konselor di sini mungkin menjadi guru bagi anggota-anggotanya atau menjadi contoh menjadi anggota-anggotanya organisasi tersebut gitu ya. Nomor 6, tangguh dan percaya diri. Maksudnya tangguh dan percaya diri ini, tangguhnya gitu kita dia peduli dengan omongan orang-orang lain dan dia tuh tetap percaya diri dengan apa yang dia putusin dan dia apa yang dia lakukan gitu. Selanjutnya adaptif dan berkembang. Yang kelima, tidak insecure. Keenam, empati dan simpati. Nah, saya mau membahas yang nomor 5 nih, poin nomor 5. Tidak insecure. Kalau pemimpin semoga insecure, dia bakalan mudah ngedrop mentalnya. Jadi apapun yang dilakuin berarti bakal ngerasa salah gitu guys. Nomor 6, empati dan simpati. Ya, kalau seorang pemimpin wajiblah memiliki sifat ini. Nomor 7, komunikasi sehat, etika, fokus, simpati, hindari pembicaraan yang tidak penting. Betul banget. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki etika, fokus, dan simpati. Dan itu pun harus pembicaranya itu harus ada tujuannya dan berbobot. Selanjutnya ada teamwork. Seorang pemimpin harus memiliki teamwork. Kalau misalnya tidak memiliki teamwork, emangnya pemimpin tersebut bisa menjadi seorang pemimpin? Kalau misalnya pemimpin yang nggak punya teamwork, emang bisa? Bisa guys, tapi nggak tahu juga sih. Yang ke-9, gaul ya. Pemimpin harus gaul guys. Masa yang enggak gitu loh. Maksudnya nanti kan anggotanya udah pada gaul, dia katro sendiri, maksudnya kurang info sendiri gitu loh, nggak gaul gitu loh. Maksudnya nomor 10, the level 6 level of leadership. Jadi ya pemimpin tuh punya level yang tersendiri, position, production, dan people development, dan terakhir financial respect. Dah, sekian dari 10 rukun kepemimpinan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu ke materi selanjutnya, yaitu personal branding. See you. Apa sih itu personal branding? Personal branding adalah proses untuk menciptakan, mengelola citra diri sendiri di mata orang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Personal branding mencakup semua hal yang membentuk kesan ke orang lain terhadap kita, seperti cara kita berbicara, cara kita berperilaku kepada orang lain, media sosial kita, apa yang kita pakai, apa yang sedang kita gunakan, apa yang kita sering pakai, apa barang favorit kita gitu guys. Personal branding penting karena dapat membantu kepercayaan diri kita, membangun hubungan yang kuat dengan audiens, mendapatkan peluang baru, membangun kredibilitas kita, menjadi pembela antara individu satu dengan yang lainnya. Personal branding yang efektif dapat membedakan seseorang dengan pesaing yang memungkinkan Anda membangun kepercayaan dengan calon klien dan pemberi pekerja. Nah, personal branding ini sangat bagus karena personal branding ini kita dapat mengenalkan diri kita itu yang ke arah yang lebih baik, yang ke arah favorit kita, hobi-hobi kita di media sosial, atau cara kita berbicara di banyak orang, cara kita untuk cara kita untuk berbicara di banyak orang, banyak cara pakaian kita, cara berbicara, dan yang lain-lain gitu loh guys. Jadi personal branding ini sangat penting karena apa? Itu harga diri kita, personal branding itu. Jadi di mata orang lain itu kita tuh seperti apa sih? Hobi kita tuh di mata orang lain apa sih? Seperti itu guys. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan cara mengimplementasikan 4 materi tersebut di organisasi OSIS. Gimana sih cara saya untuk mengimplementasikan 4 materi yang saya telah dapat di UMAT di Lekau tahun 2024 pada tanggal 5 Oktober sampai 6 Oktober tahun 2024. Nah, saya yang pertama kan ada 4 materi nih. Yang pertama kan ada problem solving. Problem solving saya akan mengimplementasikannya, yaitu setiap saya memiliki masalah atau organisasi memiliki masalah, saya insya Allah akan membantu untuk mencarikan solusi, mengidentikan masalah, mencari inti dari masalah, dan mencarikan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara untuk ke public speaking. Gimana sih cara saya mengimplementasikan public speaking di dunia organisasi, di dunia kehidupan sehari-hari.
saya kan bakal lebih sering belajar untuk ngomong di banyak orang, dan saya bakal belajar untuk cara ngomong lebih berbobot, lebih ada isinya gitu. Kalau ngomong kan kadang saya juga masih rada omongan kosong gitu, omong-omong nyinyirnya, ngomong-ngomong doang gitu. Maksudnya yang nggak berbobot lah gitu guys. Nah selanjutnya kan ada sifat kepemimpinan. Nah sifat kepemimpinan ini saya ada kan ada 10 rukun. 10 rukun saya tidak ngambil semuanya guys. Saya itu ngambil cuma yang percayaan diri kita, disiplin, kecerdasan kecerdasan dan sifat kepemimpinan, yaitu bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab dengan pekerjaan apa yang saya dapatkan. Bisa eh, ada untuk saya tuh disuruh untuk membuat proposal. Saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Jika ada revisi, saya akan revisi secepat mungkin gitu loh guys. Selanjutnya ada personal branding. Personal branding saya akan membranding atau memperkenalkan diri saya lebih 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 baik lagi, lebih dari saya akan apa ya memperkenalkan diri saya itu di organisasi OSIS itu seperti apa, seperti misalnya oh Edo tuh di OSIS tuh kayak gini, bla 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 gitu loh. Maksudnya ke arah yang lebih baik dan tidak ada buruk-buruknya. Jadi gitu saja, sekian dari resume dan penjelasan dan cara saya mengimplementasikan 4 materi yang saya telah dapat dari LDK tahun 2024 pada tanggal 5 Oktober sampai 6 Oktober tahun 2024. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jikalau kata-kata saya masih belibet dan masih ada yang salah dalam pengucapan, dan jikalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.